Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini saya akan membahas eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan adalah menuntun, yang dapat dilakukan dengan 3 prinsip semboyan pendidikan, yaitu Ingar Sosung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin atau guru harus mampu memberikan suri tauladan. Ing Madya Mangun Karso yaitu di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Tut Wuri Handayani harus memberikan dorongan moral dan semangat dari belakang. Pembelajaran yang mencerminkan filosofi Ki Hajar Dewantara dibagi menjadi 5. Yang pertama, memerdekakan dan berpusat pada murid. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang kedua, fokus pada proses bukan hasil. Karena jika kita hanya fokus pada memikirkan hasil, membuat diri kita sendiri menjadi tidak bahagia sampai kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi tertuju pada bagaimana bisa berhasil ya. Bagaimana bisa cepat berhasil, yang sehingga membuat pikiran ini atau pikiran kita mendorong untuk mencari jalan pintas, sehingga pendekatan yang berorientasi pada pencapaian akan membuat kita menyalahkan diri sendiri ketika kenyataan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Fokus pada hasil juga membuat aktivitas yang biasa kita lakukan dengan cinta dan kasih sayang kepada peserta didik berubah menjadi beban. Namun, ketika kita beralih ke pola pikir yang berfokus pada proses, kita akan mempersiapkan diri untuk mendapatkan nilai esensial dari aktivitas itu sendiri. Yang ketiga, mengikuti perkembangan zaman. Sebagai seorang pembelajar, guru sebaiknya menyesuaikan pada perkembangan zaman, kebutuhan dari peserta didik kita, serta menghargai keberagaman budaya agar dapat hidup berkembang menyesuaikan diri dan berkarya. Yang keempat, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, bersikap adil, saling mencintai, menghormati, atau menghargai sesama dan tolong-menolong, tidak semena-mena dengan orang lain, mengakui persamaan hak dan kewajiban, mengembangkan sikap tenggang rasa, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani membela kebenaran dan keadilan. Kemudian yang kelima, pembangunan budi pekerti yang baik kepada peserta didik, yaitu berpojek pada karakter peserta didik yang harus sesuai dengan P5, Projek Penguatan Pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, mandiri. Keempat, gotong royong. Kelima, berkebinekaan global. Keenam, bernalar kritis dan kreatif. Yang kedua, bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai pembelajar, guru, dan pembelajar, murid, jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebagai pembelajar, guru, saya memandang diri saya sebagai fasilitator, yaitu sebagai pelayan pada murid untuk membantu siswa dalam mengembangkan potensinya, sehingga potensi dari siswa tersebut tergali, dan juga saya sebagai seorang guru harus bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan. Dan untuk mewujudkan itu semua,
saya harus menjadi pembelajar, yaitu sebagai seorang murid yang harus terus meningkatkan kompetensi dan belajar hal-hal baru sesuai dengan perkembangan zaman, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun, serta selalu siap menerima kritik dan saran dari orang lain yang sifatnya membangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.